Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Prayogo dari kelas Ilmu Hukum D, NIM 12020712709. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS dari dosen pengampu Bapak Darwis SHI SHMH dari mata kuliah Hukum Laut. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang materi, yaitu yang pertama perairan pedalaman, zona tambahan, dan materi yang ketiga yaitu garis pangkal. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang perairan pedalaman. Perairan pedalaman adalah perairan yang terletak ke arah dalam dari garis dasar pengukuran laut teritorial atau pengukuran zona-zona maritim lainnya. Secara umum terdiri dari teluk, muara, dan pelabuhan, dan perairan-perairan yang tertutup oleh garis pangkal lurus. Macam-macam perairan pedalaman. Terdapat beberapa bagian laut yang masuk dalam perairan pedalaman. Antara lain, yaitu teluk yang pertama, yang kedua sungai, yang ketiga kanal, yang keempat muara, dan yang kelima pelabuhan. Tata cara pengukuran perairan pedalaman. Pertama, yaitu perairan pedalaman adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk, muara, pelabuhan, dan garis-garis dasar yang menutup lekukan di pantai sampai 100 mil laut dan maksimum yaitu 125 mil laut. Kedua yaitu selanjutnya, dengan kata lain, perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang berada ke arah daratan dari garis besar kepulauan. Perairan kepulauan dibatasi oleh garis dasar perairan pedalaman. Perairan kepulauan adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan negara bersama ruang udara di atasnya, atas tanah, serta di bawah tanah. Prinsip-prinsip perairan pedalaman. Wilayah suatu negara merupakan unsur utama dalam pembentukan negara. Untuk itu, penentuan suatu negara didasarkan pada norma hukum internasional yang berlaku. Itu di perairan pedalaman, kapal-kapal dagang memiliki hak untuk masuk dan kedaulatan penuh dimiliki oleh negara pantai yang bersangkutan. Dalam praktek KOFA, hak untuk masuk dan keluar pelabuhan dapat dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral antara negara pantai dan negara bendera yang bersangkutan atau menurut konferensi yang tentang pelabuhan tahun 1923. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh pada perairan pedalaman atau internal water, sehingga tidak terdapat hak inoccupation bagi kapal-kapal asing sebagaimana yang terdapat pada laut teritorial, diatur juga dalam pasal 211 ayat 3. Hak negara terhadap perairan pedalaman. Pertama, negara memasuki pelabuhan. Dengan memasuki pelabuhan negara asing, suatu kapal dikatakan telah meletakkan dirinya pada yurisdiksi negara pantai tersebut. Dengan demikian, negara tersebut dapat menegakkan hukumnya terhadap kapal tersebut dengan memperhatikan aturan-aturan hukum internasional tentang kebebasan diplomatik yang akan timbul berkenaan dengan kapal perang. Baiklah, selanjutnya yaitu materinya tentang zona tambahan. Pengertian zona tambahan. Zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial. Tidak termasuk kedaulatan negara pantai dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan, sanitar, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya sepanjang 12 mil dari garis pangkal. Yang kedua, UNCLOS tahun 1982 pasal 24 ayat 1. Zona tambahan di dalam pasal 24 ayat 1 UNCLOS 3 dinyatakan bahwa suatu zona dalam laut lepas yang bersambung dengan laut teritorial negara pantai tersebut dapat melaksanakan pengawasannya yang dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran perundang-undang yang berkenaan dengan masalah bea cukai, perpajakan, keimigrasian, dan kesehatan atau saniter. Selanjutnya, menghukum pelanggaran-pelanggaran atau peraturan perundang-undangannya tersebut di atas. Perkembangan zona tambahan. Pertama, berasal dari Hovering Acts dari UK yang mencegah
penyeludupan pada jarak 24 mil ke arah laut bebas. Pada tahun 1738 sampai 1874, belum ada praktek negara-negara bahwa lebar laut teritorial adalah 3 mil. Perselisihan Spanyol dan British atau Inggris terjadi pada abad ke-19. Objek Spanyol adalah penyitaan kapal Inggris dalam 6 mil zona custom milik Spanyol. Selanjutnya yaitu tata cara pengukuran zona tambahan. Di dalam ayat 2 ditegaskan tentang lebar maksimal zona tambahan tidak boleh melampaui dari 12 mil. Laut diukur dari garis pangkal. Hal ini berarti bahwa zona tambahan itu hanya mempunyai arti bagi negara-negara yang mempunyai lebar laut teritorialnya kurang dari 12 mil atau menurut Konferensi Laut 1958. Dan sudah tidak berlaku lagi setelah adanya ketentuan baru dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Menurut pasal 33 ayat 2 Konvensi Laut tahun 1982, zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial itu diukur. Kewenangan negara pada zona tambahan. Pada pasal 24 Konvensi Lenewa 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan disebutkan bahwa di zona tambahan negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan, yaitu A. Mencegah pelanggaran peraturan tentang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter dalam wilayah atau di laut teritorialnya. Yang kedua, yang B, menghukum pelanggaran peraturan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau di laut teritorialnya. Zona tambahan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, yaitu zona tambahan di Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi dari 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal, dari mana lebar laut teritorial diukur. 1. Untuk melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggaran peraturan perundang-undang di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah negara atau laut teritorial tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yang terakhir yaitu garis pangkal. Pengertian garis dasar atau garis pangkal. Pengertian garis pangkal menurut UNCLOS tahun 1982 merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah atau low water line. Garis pantai merupakan acuan dalam penentuan batas laut di antara daerah atau negara yang memiliki laut. Garis ini menjadi acuan untuk menentukan seberapa jauh luas lautan yang bisa diklaim oleh suatu negara. Garis pangkal adalah garis referensi pengukuran batas laut, waktu, terluar laut, wilayah, dan zona yurisdiksi maritim lain tersebut dengan sebuah pantai. Garis pangkal juga mempresentasikan batas perairan pedalaman yang berada di sebelah dalam garis pangkal ke arah daratan. Sejarah garis dasar atau garis pangkal. Garis pangkal dalam forum internasional mulai dipertimbangkan pada Konferensi Kodifikasi Den Haag pada tahun 1930. Konferensi ini tidak berhasil dalam mengadopsi satupun konvensi mengenai hukum laut. Hasil utama dari pekerjaan pada konvensi ini sendiri adalah bahwasannya acuan garis pangkal adalah low water mark sepanjang pantai pada pertengahan abad ke-19. Negara-negara secara umum telah menyepakati bahwa garis pangkal sebagai dasar untuk menghitung zona maritim pantai telah mengikuti lika-liku pantai. Mengkritisi hal ini dan membuat metode alternatif yang disebut sebagai envelope of the art of circle method. Macam-macam garis pangkal. Yang pertama, 1. Garis pangkal biasa. Garis pangkal biasa yaitu garis air terendah sepanjang pantai pada waktu air sedang surut, yaitu mengikuti liku atau morfologi pantai pada mulut sungai teluk yang lebar. Mulutnya tidak lebih dari 24 mil dan pelabuhan garis air terendah tersebut dapat ditarik sebagai suatu garis lurus. 2. Garis pangkal lurus. Garis pangkal lurus yaitu garis air terendah yang menghunungkan titik-titik pangkal berupa titik-titik terluar
dari pantai gugusan pulau terdepannya. Yang ketiga yaitu garis pangkal penutup. Garis pangkal penutup dalam konteks garis pangkal kepulauan dilakukan dengan menggunakan garis penutup yang dibedakan ke dalam garis penutup teluk, garis penutup muara sungai, terusan dan kuala, dan garis penutup pada pelabuhan. Pengukuran garis pangkal secara garis besar, maka cara menentukan titik pangkal dapat dilakukan dengan: pertama, ditentukan bagian dari suatu daratan yang paling menjorok ke laut. Kedua, ditentukan di mana akan ditentukan titik-titik pangkalnya dan ditentukan pada waktu yang berbeda, atau pagi di titik tertentu, siang di titik tertentu, atau malam di titik tertentu. Kemudian diambil rata-ratanya. Ketiga, antara satu titik dan titik berikutnya dihubungkan menjadi garis-garis pangkal. Baik, materi yang terakhir yaitu Peraturan Garis Pangkal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia atau PP Nomor 38 Tahun 2022 atau 38 2022 tentang daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan di Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia. Peraturan selanjutnya Kepres Nomor 6 Tahun 2017 tentang penetapan pulau-pulau kecil terluar. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan dari materi tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.